Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Fai Muhammad dari jurusan manajemen akan menjelaskan tentang bidang ilmu ekonomi. Ada yang pertama, masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Kegiatan ekonomi menurut Sukirno dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, suatu perusahaan, atau suatu masyarakat untuk memproduksikan barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Yang kedua, definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya. Definisi ilmu ekonomi menurut Samuelson adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Sekarang di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Yang kedua, bentuk analisis. Menurut Sukirno mengatakan bahwa analisis ekonomi dapat dibedakan kepada 3 golongan. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Kedua, teori ekonomi. Ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Ekonomi terapan atau applied economics. Bidang ilmu ekonomi ini sering disebut juga sebagai ilmu ekonomi kebijakan. Ia adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Salah satu peranan teori ekonomi adalah ia dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. 2. Menciptakan kestabilan harga-harga. Yang ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Yang keempat, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Ketiga, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Teori dan penjelasan-penjelasan ilmiah memerlukan alat-alat agar dapat dengan lebih mudah dipelajari. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva. Yang keempat, peranan ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang peranan yang sangat penting dalam mengumpulkan data mengenai berbagai aspek dari kegiatan suatu perekonomian. Yang kelima, peranan ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Dalam menerangkan sifat-sifat teori ekonomi telah diterangkan bahwa salah satu peranan dari teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang akan muncul di masa yang akan datang. Tindakan merumuskan kebijakan ekonomi meliputi 2 aspek. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keenam, mikroekonomi dan makroekonomi. Sebelum mempelajari dan mendalami berbagai bidang pengkhususan tersebut, seseorang ahli ekonomi perlu terlebih dahulu mengenal 2 teori pokok dalam analisis ekonomi, yaitu teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Teori mikroekonomi menurut Sukirno mengatakan bahwa mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang kedua, teori ekonomi makro atau teori makroekonomi. Menurut Sukirno, analisis makroekonomi merupakan analisis ke atas keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.